Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Krisadi Channel Jakarta. Mari kita mulai dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Marilah kita awali dengan bersyukur atas apapun yang telah kita dapatkan, sebagai perwujudan sikap yang paling mulia kepadanya. Dan mari kita genggam terus energi terbesar alam semesta raya ini, yaitu energi cinta dalam bergerak menjalani peran kita. Karena segala kesuksesan, apapun yang kita ikhtiarkan, selalu membutuhkan energi cinta. Baik, saudara sekalian, kita berada di tema tayangan ke-112, yaitu Paksi Dewata, kendaraan para dewa. Sekaligus saya mereview pusaka nomor 5805, Paksi Dewata. Ketika kita bicara tentang masalah kata para dewa, kata ini sering memberikan makna bahwa seolah Tuhan itu banyak. Namun sejatinya Gusti itu cuma satu. Penekanannya harusnya kita lebih arahkan kepada arah fungsi. Dimana kalau kita memahami pemahaman di Hindu, fungsi Tuhan sebagai pencipta disebut sebagai Brahma, Wisnu sebagai sang pemelihara, dan Siwa sebagai sang pelebur. Ya, terkadang ketika kita melihat semacam sesuatu uraian tadi, ada rasa yang tidak sreg ketika kita mendengar Siwa. Apalagi waktu kecil kita belajar tentang sejarah, seolah-olah kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman ketika kita melihat perkataan Dewa Siwa. Sejatinya ketika kita paham tentang spiritual, kita jadi paham bahwa yaitulah prerogatif Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah sang pencipta, dialah juga sang pemelihara, dialah juga sang pelebur. Sehingga harus kita melihatnya secara proporsional. Jadi intinya di sini yang kita sebut Sang Hyang Widi itu ya cuma tunggal, ya esa. Jadi kembali lagi kepada review kali ini yang berkaitan dengan urusan Tosanaji. Kita sama-sama tahu bahwa perkembangan Tosanaji saat itu berkembangnya pada masa pertanda era, di mana era agama Hindu, Buddha, dan di Pulau Jawa. Tentu saja banyak istilah-istilah yang terkait dengan istilah Hindu, istilah Buddha, dan sekaligus istilah kejawen masuk di dalamnya. Berikut langsung kita masuk ke review pusakanya. Mari kita lihat langsung saja. Sebuah pusaka Lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sesuatu yang spesial ternyata pada pusaka ini. Spesialnya pada sisi gandhi. Seolah-olah di gandhi
kita lihat ada gambar kepala burung. Namun mari kita lihat pada sisi pamornya, sangat eksotik. Pamor yang kita sebut dengan pamor mayang mekar. Jadi perbedaan mayang mekar dengan belarak sineret, ketika dia konsisten, garis-garis, garis sudut sampai ke atas konsisten, itu lebih ke arah belarak sineret. Namun kalau ada gumpalan kelompok pada titik-titik tertentu, itu kita sebut sebagai mayang mekar. Dan penangguhan saya untuk pusaka ini adalah dari panjang 33,1, saya melihat nuansa Mojopahitnya ada, namun secara material lebih ke arah Mojopahit akhir. Mari kita berbicara lebih dalam lagi. Ini adalah pusaka Paksi Dewoto Luk 7, panjang 33,1 cm, pamor mayang mekar. Ketika kita bicara paksi atau peksi, sama, itu nama burung. Kalau Dewoto itu adalah dewata, sama saja, yaitu dewa. Jadi kalau kita melihat adalah ini burung dewa, bisa diberikan sesuatu gambaran. Burung lebih semacam sesuatu gambaran sebuah kendaraan yang menghantarkan. Berarti Paksi Dewoto ini bermakna sebagai kendaraan para dewa. Namun kita lihat babarannya dibabar pada Luk 7. Seperti kita telah pahami bahwa Luk 7 itu suatu luk yang berkaitan dengan Luk pitulungan. Ada semacam suatu nuansa adanya sesuatu Luk pitu, urusan pitutur ajaran kebajikan. Makanya nggak heran Luk 7 masuk dalam suatu ranah pusaka carubuk yang menjadikan andalan Sunan Kalijogo dalam syiar mengembangkan agama Islam. Dan di Luk 7 juga ada pusaka spiritual lainnya, yaitu Jaran Guyang, yang senantiasa untuk berjumpa dengan yang kuasa kita harus berani bersihkan ego kita untuk kita guyang. Sehingga Luk 7 ini ada bernuansa pitulungan, juga ada pitutur untuk ke arah kebaikan. Nah, kalau dari sisi pamor mayang mekar, mayang mekar, sedang mekar, ketika pamor kategori pamor miring ini ada unsur kewibawaannya, sekaligus ada unsur perkembangannya atau pertumbuhannya. Sehingga kita bisa katakan ini adalah pusaka kendaraan para dewa. Kendaraan para dewanya bukan menjadi makna utamanya, hanya menjadi penghantar. Yang dihantarnya kan adalah hantarkan ke Luk 7-nya, yaitu sebagai suatu fungsi pitulungan sekaligus pitutur arah suatu ajaran kebajikan. Dan larinya ke pamor mayang mekar sebagai kendaraan untuk mengantarkan untuk adanya suatu tambahan kewibawaan sekaligus adanya unsur perkembangan dan pertumbuhan. Jadi sekilas kalau kita coba ambil secara keseluruhan, pusaka ini secara filosofi menurut saya adalah sebagai suatu pusaka yang ada nuansa spiritualnya, di mana seorang pemimpin sejati layak memiliki dasar-dasar filosofi kebajikan yang ada pada pusaka ini. Demikian agung tentang babaran filosofi yang ada pada pusaka ini, yang kita harus kuak satu demi satu untuk menunjukkan keluhuran budaya masa saat itu, sehingga kita tidak kebawa kepada sesuatu arah pemahaman yang salah atas pusaka yang kita sebut Paksi Dewoto ini. Hari ini kita buat review, tidak usah terlalu berkepanjangan. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini pada tayangan 112. Harapan saya semoga senantiasa bermanfaat
memberikan suatu manfaat kebaikan. Dan himbauan saya teruslah belajar tentang Tosanaji. Namun jangan lupa ujungnya bukan menjadi seorang ahli Tosanaji, demi untuk menambah rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Pada titik kita memilikinya nanti, semoga berujung kepada sesuatu perubahan arah kepada perilaku kita menjadi perilaku yang lebih luhur dan santun, karena diatur oleh filosofi-filosofi yang sangat baik yang ada dalam pusaka ini. Sehingga ending dari suatu ceritanya, orang berkeris, egonya diharapkan semakin turun. Dan seperti saya yakini pada tayangan-tayangan sebelumnya, keris sejatinya adalah bukan senjata untuk membunuh orang lain. Sejatinya keris itu adalah pusaka untuk membunuh diri kita sendiri. Sesuatu yang metafora, bukan untuk bunuh diri, tapi untuk membunuh ego yang ada pada diri kita. Sejatinya keris makna dengan sesuatu simbol mengarah kepada sesuatu perbaikan diri. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, kapan lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Keberadaan dalam satu kehidupan sangat singkat. Pastikan Anda punya peran untuk mengangkat langit Nusantara sebagai suatu pertanda Anda memahami makna kenapa kita harus terlahir di Nusantara ini. Bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung. Sejauh mana kita mampu mengangkat langit Nusantara bergantung pada kemampuan masing-masing. Kalau saya, biarlah pada area budaya dan bagian budaya yang terkecil, yaitu seputar Tosanaji saja. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, nuwun. Paksi, Dewoto, Pamor Mayang Metar, Luk 7 untuk Anda. Monggo.